Masih membahas DMIC, dan pada kesempatan kali ini kita langsung membahas dua ya, karena bahannya nggak terlalu banyak, yaitu improve dan control. Lalu apa improve dan control di DMIC ini? Langsung saja kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita membahas pertama itu adalah improve terlebih dahulu. Lalu apa itu improve? Pada tahap ini kita mencari, memilih, menguji, dan menerapkan solusi. Ada sedikit tools yang akan kita bahas, yaitu Poka-yoke dalam bahasa Jepang, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu mistake proofing. Nah, apa Poka-yoke atau mistake proofing ini? Adalah kita merancang kegiatan operasi agar hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu cara yang benar. Maksudnya gimana? Diilustrasikan ini ya, standar motor. Kadang kan kalau ada orang berkendara, standarnya tuh masih terbuka ya, masih kebuka. Terus kita, Pak, standar, Pak, standar. Nah, si bapaknya lihat standarnya. Oh, orang standarnya udah ketutup. Bukan standar itu, Pak, standar mukanya. Hahaha. Maksudnya adalah itu ya jokesnya ya. Tapi jokes itu tidak akan bertahan lama karena produsen motor sekarang itu menerapkan Poka-yoke di standarnya. Nah, kalau standarnya masih terbuka, motornya nggak bisa nyala. Motornya hanya bisa nyala kalau standarnya sudah tertutup. Nah, itu kurang lebih prinsip Poka-yoke. Banyak ya prinsip Poka-yoke. Nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya akan kita bahas lebih detail contoh-contohnya. Tapi untuk sementara satu contoh itu saja. Nah, selanjutnya dalam tahap improve kita juga bisa menggunakan prinsip dari PDSA, yaitu plan, do, study, dan act. Nah, kenapa PDSA ini digunakan? Karena ketika kita sudah punya solusi, kita lakukan tahap do, yaitu melakukan dengan skala kecil dulu. Nah, setelah skala kecil, kita pelajari hasilnya, baru kalau bagus kita lakukan act atau implementasi untuk skala yang lebih besar. Itu PDSA ya. Itu adalah improve, kemudian kita akan membahas mengenai control. Control ini adalah memastikan solusi terpilih diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, untuk melakukan hal itu biasanya kita bisa menggunakan standar operasional prosedur gitu ya, atau SOP. Jadi kita memaksa solusinya untuk diterapkan. Kemudian kita melakukan dokumentasi proyek supaya kita bisa mempelajari apa saja hal-hal yang bisa kita pelajari saat melakukan proyek. Dokumentasi ini bukan hanya untuk kita saja, tapi bisa jadi untuk penerus-penerus kita, gitu ya, untuk melihat dokumentasi, kemudian kita belajar dari pengalaman. Nah, bahasa Inggrisnya lesson learn. Kemudian kita bisa melakukan analisis before after. Jadi kita ukur sebelum penerapan solusi seperti apa, kemudian setelah solusinya diterapkan seperti apa, sehingga kita bisa melakukan continuous improvement lah, atau improvement yang berkelanjutan. Ya, kurang lebih itu pembahasan singkat ya terkait dengan improvement dan control. Jadi memang pembahasan DMIC saat ini masih secara umum karena dia hanya sebuah metodologi proses di mana setiap stepnya banyak sekali tools yang bisa kita gunakan. Tapi DMIC ini perlu dibahas pada saat pertama, karena nanti ketika kita membahas tools yang mendetail, kita akan mengkaitkan bahwa tools ini bisa dipakai di M dan A. Tools ini bisa dipakai di I dan C. Nah, supaya bisa nyambung seperti itu, maka perlu dibahas DMIC dulu secara menyeluruh.
Kurang lebih itu adalah kesimpulan penutup DMIC, tapi apa yang bisa kita bungkus pada episode kali ini? Pada tahap improvement, terdapat dua konsep alat bantu yang dapat digunakan, yaitu Poklayoke dan PDSA. Sedangkan pada tahap kontrol terdapat tiga konsep atau alat bantu yang dapat digunakan, yaitu SOP, dokumentasi, dan analisis before after. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.